Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini kita akan belajar tentang VFD atau Variable Frequency Drive untuk menggerakkan motor 3 fasa. Langsung saja kita masuk pada materinya. VFD atau Variable Frequency Drive merupakan perangkat elektronik yang mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan mengubah frekuensi serta tegangan keluaran. Susunannya terdiri dari 3 bahan, ada penyearah AC/DC, ada DC link atau kapasitor reaktor, dan inverter berbasis IGBT yang menghasilkan gelombang BBM 3 fasa. Manfaat utamanya meliputi soft start, penghematan energi pada beban variabel, kendali torsi dan kecepatan, serta perlindungan motor. Kemudian ada prinsip kerja dari VFD sendiri, dimulai dari pertama yaitu penyearahan, kemudian sumber AC disearahkan menjadi DC, lalu DC link menstabilkan tegangannya. Inverter kemudian mengubah DC menjadi AC 3 fasa berfrekuensi variabel melalui BWM. Rasio tegangan per frekuensi dijaga agar flux motor tetap stabil. Mode kontrol yang umum meliputi tegangan per frekuensi untuk aplikasi umum serta vektor kontrol atau sensorless vektor untuk responsivitas dan akurasi yang lebih baik. Loop control memantau arus, tegangan, dan kecepatan dan untuk mempertahankan set point sekaligus memberi proteksi. Kemudian ada fitur VFD. Pada video kali ini kita hanya menggunakan forward reverse dan jog. Forward reverse digunakan menggerakkan motor sesuai urutan fasa yang ditetapkan. Kemudian reverse menukar urutan fasa secara elektronik agar arah putaran berlawanan. Pergantian arah mengikuti rem, percepatan atau perlambatan, atau berhenti dulu sesuai parameter untuk menjaga aman. Perintah bisa dari terminal digital, keypad, atau komunikasi. Kemudian ada jog. Jog memberi putaran rendah sementara saat perintah jog aktif dipakai untuk penyetelan posisi dan inspeksi. Kecepatan jog, waktu akselerasi, dan interlock dapat diatur. Saat perintah dilepas, motor berhenti atau kembali ke mode sebelumnya. Fitur jog hanya bisa digunakan saat tombol ditekan, dan saat tombol dilepas dia akan mati. Kemudian ada cara konversi dari satu fasa ke 3 fasa. VFD berinput satu fasa dapat menghasilkan keluaran 3 fasa, sehingga motor induksi 3 fasa dapat dioperasikan dari jaringan satu fasa. Lakukan derating arus atau daya karena penyiaran satu fasa lebih membebani DC link umumnya dari 220 volt. VFD memberi 3 kali lipatnya atau 3 kali 220 volt. Karena itu motor 220 atau 380 volt harus dikonfigurasi delta pada 220 volt. Motor yang hanya berlabel 380 atau 400 volt memerlukan step up eksternal atau VFD 3 kali 400 volt. Perhatikan harmonik, tata letak, dan seal cabling serta bimbingan untuk melakukan satu fasa ke 3 fasa agar sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada cara penggunaan VFD untuk menggerakkan motor 3 fasa. Pertama, nyalakan VFD dan pastikan tegangan masuk dengan normal. Kemudian pilih sumber perintah, bisa menggunakan keypad pada VFD. Cek parameter motor dengan melihat template yang ada pada motor. Kemudian jalankan autotune jika tersedia fitur autotune. Set frekuensi minimal dan maksimum, set waktu asal dan desal, kemudian aktifkan forward dan reverse sesuai kebutuhan. Set jog jika ingin menggunakan fitur jog, kemudian start pada frekuensi rendah. Pastikan arah putar benar sesuai yang diinginkan. Kemudian naikkan frekuensi ke set point yang diinginkan. Kemudian pantau arus suhu dan alarm saat berjalan. Gunakan stop yang membatalkan perintah run jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menggunakan VFD untuk menggerakkan motor 3 fasa. Pertama, sambungkan VFD dengan sumber, kemudian set nilai frekuensi minimum dan maksimum sesuai nilai yang kita inginkan.
Kemudian setelah sesuai, kita pencet run dan kita lihat pada motor berputar sesuai arah putaran yang kita inginkan. Kemudian kita ukur arus yang masuk pada motor. Kemudian kita lihat seberapa cepat putaran motor. Selanjutnya ini adalah dari parameter atau datasheet dari VFD, di mana VFD tersebut merupakan salah satu jenis dari inverter. Langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah chapter 1, dia itu instalasi dan rangkaiannya seperti apa. Ini ada main circuit terminal dan deskripsi fungsi. Untuk AT1 VFD jenis seri AT1 dan AT4, dimana untuk LN itu merupakan satu fasa dengan tegangan 220 input terminal, ada L dan N. Kemudian ada UVW merupakan output terminal yang bisa kita sambungkan dengan 3 fasa 380 volt untuk pada yang seri keempat. Kemudian ada GND itu grounding. Kemudian ada yang kedua adalah single phase input dan output for AT2, kurang lebih sama. LN itu buat satu fasanya. Kemudian UVW itu untuk terkoneksi dengan satu fasa 220 volt. Kemudian ada 3 fasa input output untuk seri AT3, dimana ada RST untuk input 3 fasa, kemudian UVW kemudian yang merupakan terminal output untuk 3 fasa juga. GND itu seperti biasa, yaitu grounding terminal. Nah, selanjutnya ada deskripsi terminal. Port 15 24 volt itu untuk power output 15 volt atau 24 volt. Instruksinya atau persyaratannya itu 200 mA 15 volt atau 20 volt, itu harusnya 200 mA. Kemudian ada X6, ada input port 6, reversing switch, ada servo port 6 dan COM input sinyal efektif. Kemudian X5 input port 5, sama dia reverse rotation control switch, dia untuk membalikan rotasi yang berlawanan dari control switch. Itu dia port X5 dan COM input sinyal efektif. Sama untuk yang keempat kurang lebih itu sama, yang dimana ini forward rotation control itu sama instruksinya, yaitu input sinyal efektif. Kemudian X3 itu ada section speed 3 untuk input 3 section speed 3. Kemudian selanjutnya adalah X2 yaitu section speed 2 dan X1 section speed 1. Kemudian ada port COM itu buat common GND, VL1 buat external analog voltage, yaitu tegangan input analog dari luar atau dari eksternal VFD nya itu bisa sampai 0 sampai 5 volt atau 10 volt. Itu tentunya harus tegangan input analog. Kemudian selanjutnya ada C1 itu external current signal input, yaitu harusnya sekitar 4 sampai 20 mA kalau di datasheetnya. Ini ada SP1 buat open collector output 2, SP2 collector output 2, kemudian 5 volt, 10 volt itu supply 5 volt. Kemudian TC, TB, TA itu untuk output sesuai dengan namanya, dimana dia instruksinya adalah 250 volt AC dengan tegangan 5 ampere, 30 volt DC, 3 ampere, TA dan TB normal close, TA dan TC normal open. Kemudian ada multi speed input frekuensi control table, ada main speed itu section speed input 1, section speed input 2 itu 2, kemudian section speed input 3 itu 1. Kemudian selanjutnya ada, ini adalah basic operation wiring diagram. Ini teman-teman bisa lihat untuk mungkin masih bingung dengan wiring diagramnya itu seperti apa. Ini tentunya buat seri AT1 buat single fasa input 1 fasa dan output 3 fasa itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah inputnya, ada fasa dan netral, single fasa input, ada GND. Kemudian ini delta connection method 3 fasa
motor 220 volt. Kemudian ini ada port-portnya, ada COM ini buat IND seperti datasheet sebelumnya. Kemudian ini adalah buat input tegangan eksternal analog seperti ini. Kemudian ada open collector input, kemudian ada relay. Kemudian ada selanjutnya ada wiring satu fasa input dan output, dimana inputnya ada satu fasa dan outputnya juga satu fasa untuk dia seri AT2. Ini adalah ada inputnya, kemudian ini adalah single fasa motor 220 volt, kurang lebih sama seperti AT1, dia bedanya hanya outputnya satu fasa. Kemudian selanjutnya ada 3 fasa input dan output, dimana dia inputnya 3 fasa dan outputnya juga 3 fasa. Ini ada RST, kemudian ini adalah motor 3 fasa, kemudian ini ada port-portnya, ada relay, kemudian open collector output 1, open collector output 2. Ini buat SP nya ada SP1 sama SP2. Kemudian ini bagian seperti sebelumnya AT1 dan AT2, ini buat input analog eksternal. Kemudian ada operation panel, di sini ada tombol-tombolnya, teman bisa lihat. Ini adalah tentu saja display, kemudian ini ada status indikasinya status seperti apa. Kemudian ada reversing switch, ini buat ngatur dia reverse atau forward putarannya seperti itu. Kemudian ada speed adjustment knob, kemudian ada start key untuk memulai, kemudian stop atau dia menghentikan atau mereset. Kemudian yang panah bawah ini buat numerical notification key atau kunci notifikasi modification. Kemudian ada function data save, ini ada fungsi data dan lain-lain. Kemudian ada enter or exit programming, ini untuk buat masuk atau keluar dari programnya. Kemudian ada shift key nya untuk kembali seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah key instruction, itu programming, fungsinya buat untuk memilih mode programming, misal dia milih mode apa seperti itu. It is available no matter the inverter start or stop. Press the key for modify parameter. Ya, itu harus dijalankan pada saat PFD ini stop, nggak bisa dia saat jalan. Kemudian ada function shape, function atau shape itu fungsinya buat nyimpen fungsi-fungsi yang ada. Kemudian ada key parameter number of parameter value increase, itu dia menaikkan parameternya secara bertahap. Terus sebenarnya itu untuk menurunkan nilainya. Kemudian ada shift in program mode, jog in normal mode, ada mode jog, reverse itu sama kayak seperti tadi yang saya jelasin, itu buat forward atau reverse switching key-nya. Kemudian start, start, inverter outputnya, stop reset, breakdown, fault resulting, seperti itu. Kemudian kita masuk di chapter 2, ada parameter specification, ada maximum voltage buat parameter P00, maksimum voltage-nya itu 0 hingga 220 atau 380, defaultnya itu 220 atau 380. Kemudian selanjutnya itu ada P04, P05, itu minimum voltage-nya berapa, P05 minimum voltage-nya itu 0 sampai 400, yaitu unitnya itu dia frekuensi. Kemudian selanjutnya ada P10 working frequency source, itu ada panel keyboard, panel potensio, eksternal analog. Kemudian ada RS485, itu buat salah satu komunikasinya. Selanjutnya di sini ada P13, ada breaking time 0 sampai 25. Kemudian selanjutnya ada P35 first rising velocity, yaitu ada hertz per second. Defaultnya itu 25. Kemudian selanjutnya P42 ada main discrete descent velocity, ada hertz per second. Kemudian ada P50 multifunction input, ada function input yang yaitu bisa ada banyak input, besar dari wire forward operation, dari reservation, dari error reset signal, atau section speed input 1, seperti itu. Kemudian ada multi-function input, ini kurang lebih sama seperti tadi. Ini ada voltage
koefisien itu dia 0 sampai 65535 karena dia itu 16 bit. Kemudian selanjutnya adalah minimum eksternal analog 0655535. Kemudian selanjutnya adalah job breaking time, itu dia 0 sampai 2,5 detik. Breaknya itu kurang bisa itu. Untuk defaultnya itu 0,1. Selanjutnya ada parameter setting password dan down step down. P08 itu buat menyembunyikan si passwordnya. Dia akan selalu terlihat 000, tidak aktual, nilainya itu tidak aktual. Nah, terus ketika when input the value as PO of PO9, the hidden value of PO8, the PO8 itu menunjukkan dari si nilai yang disembunyikan, dan PO8 dan parameter lain akan terganti. Kemudian PO9 akan di notified when unplug the power cable to restart. Kemudian ketika P127 itu 65535 itu fungsi off countdown itu nggak bisa di start. Kemudian P127 kurang dari 65535 itu fungsi countdown bisa di start. P127 akan -1 ketika inverter berjalan untuk 1 jam. Frekuensi konverter akan terhenti ketika countdown P127 itu mati atau menuju to 0 hour, artinya dia ke 0. Kemudian ada parameter setting prosedur, ada ini langkah-langkahnya. Terus the programming key to enter into the programming stage. Kalian pilih modenya, pertama itu modenya pengen apa, terus use the arrow keys and shift key to find the parameter and need to be modified. Kalian tuh masukin kata kunci apa untuk nemuin parameter yang mau kalian modifikasi. Kemudian selanjutnya itu tekan atau save the key atau simpan kata kunci dan enter pada parameternya. Kemudian selanjutnya use the arrow keys and shift key to amend the parameter value untuk ditambahkan. Kemudian press the function atau shift key to store the parameter. Kemudian press the programming key to exit dan programming set. Tekan programming key untuk keluar kembali dari programming stage, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, ada chapter 4 yaitu full code display. Yang pertama ada RR1 full code deskripsinya, itu dia artinya fungsinya buat apa, yaitu buat sources quit atau current overload, bisa aja itu power module protection gitu. Jadi dia warning buat melindungi si dari modul powernya. Ini dia itu seperti ibaratnya kayak warning, terus ini tuh fungsinya buat apa, kayak kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, ada over voltation, jadi tegangan inputnya itu melebihi dari si batas minimum atau batas rentang dari si seri VFD tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ERR5 input error start when electrified. Kemudian ada error 7 yaitu overtime, dia itu keluar dari waktu yang udah di set di parameternya. Kemudian ada error 8 excessive temperature for radiatornya mungkin dia terlalu panas atau gimana, intinya dia itu mengarah ke temperaturnya. Kemudian error 9 yaitu external fault yang dia kaitannya sama eksternal. Nah, mungkin segitu aja teman-teman buat video mengenai VFD kali ini. Dari kita dari awal udah belajar mengenai teori-teorinya seperti apa, kita juga udah praktek langsung, terus kita juga udah, biar kita percobaan atau praktikumnya enak, kita udah ngelajarin datasheetnya itu gimana biar kita nggak salah input. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.